Tentang pupuk itu jangan khawatir, selama kita kreatif, tidak ada kata yang ngeluh selaku petani. Saya itu juga pernah mendengarkan falsafah dari bahwa Soekarno itu mending kecil menjadi pemimpin daripada besar menjadi gedibal. Pertumbuhan kota tidak membuat Tiwan bergeming. Dia bertahan sebagai petani di tengah kota Purwokerto. Lahan seluas 1 hektar di wilayah Pabuaran, ia tanami berbagai jenis hortikultura. Tidak tanggung-tanggung, Tiwan menerapkan pertanian organik. Saya itu petani sudah 15 tahun, akhir ini udah 3 tahun saya itu bertani organik. Pada lahan seluas 1 hektar ini, Tiwan menanam beragam sayuran. Metodenya tumpang sari. Dalam satu petak berisi tanaman cabai dan sawi, atau tanaman cabai dengan daun bawang. Ini untuk menyiasati agar memperoleh pendapatan secara rutin. Sawi untuk mingguan, daun bawang untuk panen bulanan, sedangkan cabai untuk panen tiap 3 bulan. Menggunakan model pertanian tumpang sari, banyak keuntungan yang diperoleh. Operasional harian tertutup dengan panen mingguan. Biaya produksi pertanian tercukupi dari hasil panen bulanan. Sementara Tiwan memetik keuntungan dari panen 3 bulanan. Kalau untuk ini cabai kan itu kalau dipikir-pikirkan waktunya itu terlalu lama sampai 90 hari. Kenapa saya tanam seperti ini? Satu, untuk mengurangi kejenuhan, yang namanya orang tani itu pasti jenuh dan capek. Nah, tapi juga mendapatkan penghasilan. Andai kan cabainya belum panen, tapi karena di bawahnya ini udah bisa dipanen, itu bisa untuk hitungannya untuk hitungan harian atau mingguan kayak gitu. Biaya produksi pertanian kian berkurang dengan menerapkan pertanian organik. Tiwan memadukan bertani dengan beternak kelinci. Ada 600 kelinci yang dia pelihara di rumahnya di wilayah Limbah Kuwus. Kotoran kelinci berupa pripil dia olah menjadi pupuk kandang, sedangkan kencing kelinci diolah menjadi pupuk cair. Dan saya pun juga tidak kebingungan untuk mencari pupuk karena saya pun juga petani kelinci juga. Perpaduan dari limbah kelinci sama pertanian itu saya sudah cocok, apalagi saya pun juga piara kambing juga, jadi tidak begitu kesulitan untuk pupuk. Memakai konsep pertanian organik, Tiwan menghemat 40% biaya produksi pertanian. Dia tidak harus membeli pupuk pabrikan. Namun demikian, Tiwan harus mengalokasikan waktu dan tenaga untuk membuat pupuk dan pestisida organik. Pupuk organik diolah dari kotoran dan kencing kelinci. Prosesnya melalui fermentasi dengan mikrobakteri. Sementara pestisida alami dibuat dengan memanfaatkan limbah batok kelapa, buah gadung, serta tembakau rajangan. Awalnya mungkin belum memuaskan, tapi alhamdulillah sekarang bisa dikatakan sukses dan sempurna. Untuk dinikmatinya pun juga saya pun juga sudah merasakan sendiri. Untuk hemat biayanya pun juga sampai 40%. Batok kelapa yang memiliki kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa, dan sumber karbon dikondensasi menjadi asap cair. Ini bisa mengendalikan hama ulat yang menjadi hama utama tanaman hortikultura. Terkadang, Tiwan juga membuat pestisida nabati dengan mencampur umbi gadung dengan tembakau rajangan. Pestisida ini untuk mengendalikan hama tikus, ulat, dan serangga. Makanya kalau beli sayuran, kalau yang daunnya mulus, itu jangan dianggap itu sehat, Mas. Masalahnya apa? Yang namanya organik itu kan berdominan dengan contoh ulat dan sebagainya. Walaupun di situ pun juga saya sudah bisa membuat insektisida dari organik juga. Kayak gitu. Contoh kalau membuat insektisida ya, itu kalau membuat insektisida itu kalau memang di tempat saya itu ada gadung, saya pakai gadung. Kalau untuk insektisida kan ada dua jenis. Kalau mau memakai gadung berarti kita harus hanya mencari
tembakau yang sifatnya sudah tidak terpakai. Nanti kita fermentasi menjadi insektisida satu, dan keduanya kalau untuk sistem suling itu memakai tempurung kelapa sama sekam. Nah itu kita suling, itu kita membutuhkan hanya 2 drip dan 1 pipa. Itu yang untuk insektisida ya? Insektisidanya kayak gitu. Kendala yang dihadapi Tiwan adalah lahan pertaniannya tidak berada di daerah hulu. Ini masih memungkinkan ada sisa pupuk dan pestisida yang terbawa aliran air irigasi. Tiwan menyiasatinya dengan mengendapkan air dalam embung kecil sebelum dipakai untuk menyiram tanaman. Langkah Tiwan bertani organik ini juga diikuti oleh kelompok tani Raden, kelompok tani tempat Tiwan bernaung. Dari 40 orang anggota kelompok tani tersebut, sekitar 20% mulai menerapkan pertanian organik. Sisanya masih menerapkan pertanian konvensional, namun sudah memanfaatkan pupuk organik untuk menambah nutrisi tanaman. Harapannya mampu menekan biaya produksi pertanian. Berapa hari ini? Ini tanaman munsang ini baru 9 hari. Dari awal nanam ini kan tanaman ini sifatnya itu bukan dari biji. Kalau dari biji itu terlalu lama, tapi kalau ini kan tinggal diambil, dipetik, ditanam ini kayak gini. Nanti besok sudah bisa berkembang banyak, apalagi sampai 1,5 bulan. Itu lebih banyak. Bisa kalau memang di situ di bawahnya itu mumpuni pakannya, itu 1,5 bulan itu sampai satu gini itu menjadi 1 kilo lebih. Kayak gitu. Kalau bibit itu kalau 1 kali tanam, insya Allah untuk bibit selanjutnya itu nggak pernah beli. Jadi makanya yang namanya muncang. Andai kan saya beli itu 1 kilo 10.000. Nah setelah kita tanam, walaupun nantinya harganya itu 5.000, kita udah bati. Ya namanya nanam satu menjadi segini kok, kita nggak akan rugi. Mungkin disinilah yang di kelompok Raden ini yang udah mulai sifatnya itu pertumbuhan memakai organik, dan belajar bareng-bareng dengan mereka pun supaya bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Nah, makanya mereka pun juga udah mulai sedikit banyaknya sudah pada ikut tanam, ada yang nanam cabai, ada yang nanam muncang, dan ada yang nanam sawi. Alhamdulillah mereka pun kalau mereka jenuh, pasti mereka nggak akan diulangi lagi, tapi mereka kok kayak ketagihan, malah nambah lahan dan selanjutnya seperti itu. Kalau kelompok tani Raden ini anggotanya itu 35 orang. Yang sudah organik itu sebetulnya semua itu yang sudah organik itu hampir 10 orang, dan mereka pun juga sekarang sudah semi organik. Iya, semi organik, karena di situ pun juga kalau untuk membuat organik full mutlak itu kita harus mempunyai embung, nggak bisa sifatnya itu air itu terjun bebas. Artinya di situ kalau untuk yang namanya membuat organik kan dari saluran air, dari tanah tersebut yang kita pakai. Contoh kita memakai organik, tapi ternyata saluran air tersebut itu langsung ke sini. Makanya saya pun juga air tertampung dulu di situ. Di bak penampungan itu ada fungsinya juga, satu untuk menampung air, dan keduanya itu untuk fermentasi air menjadi netral. Pemakaian pupuk organik dan pestisida nabati sejalan dengan gaya hidup masyarakat modern yang menginginkan makanan sehat, bebas dari kontaminasi pestisida. Tiwan optimis bila petani kreatif akan tetap bertahan di tengah pertumbuhan kota. Apalagi saat ini, dia tidak pernah kesulitan menjual hasil produk pertaniannya ke pasar di wilayah kota Purwokerto. Bertani sekaligus beternak kelinci juga membuat Tiwan mendapatkan penghasilan ganda dari hasil pertanian dan dari menjual anakan kelinci.